Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan para ulama, para tokoh, penasihat Masjid Al-Hikmah. Saya cenderung menyebut masjid karena memang ini masjid. Panjenengan jenakne musala ya monggo sing kathah panjenengan. Tapi berdasarkan istilah Al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab fikih, tidak ada tempat untuk ibadah umat Islam yang namanya musala. Namanya masjid. Pemene langgar gak ono blas iku. Surau menasah mboten enten. Yang ada masjid. Sudah saya teliti, kalau ayat Al-Quran pasti tidak ada. Ada kata musola, tapi musola itu tempat tanah lapang untuk sholat atau tempat untuk sholat, bukan bangunan. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla itu bukan bangunan. Tapi saya tidak menyalahkan, ini monggo saja. Bagusnya sebenarnya diubah masjid. Takmir ya takmir masjid. Nek tahiyat ya tahiyat masjid. Saat ini kita tahiyatin apa? Jenenge mushola kok tahiyat ya tahiyat mushola. Mboten, ini guyon aja. Tapi bagusnya andai kata tidak memberatkan panjenengan dan tetap rukun, sebaiknya ya masjid. Toh kabarnya sudah untuk Jumatan kan. Sebenarnya masjid itu tidak harus untuk Jumatan. Kalau panjenengan sempat haji tahun 80-an, di sana ada Masjid Sabu'ah itu, ya benar-benar 7, sekarang sudah jadikan 1. 7 dan kecil-kecil. Masjid Aisyah itu kecil sekali, sama dengan kamar mandi, namanya yang masjid. Saya keliling negara-negara Arab, tidak ada. Musola itu tidak ada. Kamar di kantor untuk sholat khusus itu, sehingga kita memiliki diarani musola itu di masjid. Ada di Mekah itu nama musola, tapi ternyata takmir orang Indonesia. Ya, ada saya waktu itu tahun 86 itu haji menjadi petugas saya keliling, ada musola. Loh kok jinaknya musola? Ternyata pengurus semuanya orang Indonesia. Ya wis, ndak apa-apa, mboten napa-napa. Tapi andai kata diubah menjadi masjid lebih bagus. Karuan tahiyate ya tahiyat masjid, hukumnya juga hukum masjid. Sudah banyak kok di Surabaya, di Sidoarjo sudah banyak yang menyesuaikan. Tapi tidak apa-apa, tetap dinamakan musola yang monggo mboten napa-napa sing ndamel panjenengan, biayane saking panjenengan gampang ya monggo mawon. Tapi kita mantep masjid nggih. Kok muternya gini? Ya memang saya ingin ini juga menjadi masjid, tapi monggo mawon. Baik. Yang kedua, saya salut sekali pada panjenengan semuanya. Para takmir, para ibu-ibu, bapak-bapak, pengurus Muhammadiyah, pengurus Aisyah, dan jelas ini banyak warga NU. Gitu? Nggih. Mulanya aku tetap pakai Sayyidina. Saya ngerti kok naik Muhammadiyah gak biasa pakai Sayyidina, saya ngerti, tapi ya gak apa-apa, adaptasi. Nggih. Saya salut panjenengan sebagai umat Islam masih punya kepedulian, dan moga memang tetap punya peduli datangnya tahun baru Hijriah. Itu penting loh, kesadaran ini penting. Kalau tahun barunya ya tahun baru apa saja adalah peringatan untuk kita bahwa umur kita berkurang gitu. Jadi tahun Hijriah, tahun Soko, tahun Abuke, tahun Masehi, pergantian tahun itu adalah early warning, peringatan dini bahwa umurmu sudah, atau tepatnya kesempatan hidupmu
atau jatah uripmu juta. Niku dari Allah SWT seperti itu sebenarnya. Makanya nek tahun baru hura-hura seneng-senengku ya aneh wong umur sudah kok seneng-seneng. Yang bener gini ki mudzakarah, pengajian, zikir. Dan tahun baru Hijriah tahun pinten sakniki Pak Bu? 1444. Iya. Bener. Paling ya iringi sakniki wau. Biasanya lari. Wong sing dienggo Medina tahun niki ndak salah ya iku jasa besarnya penjajah Belanda kok. Jasa besar peninggalan telek. Tak penghitungan tahun Masehi ndak salah. Kita juga tetap ndak dosa menggunakan itu. Tapi itu sesungguhnya lah tinggalan nih londo. Pun mboten usah Mas Eko, mboten usah. Lah niku tak pun matur suwun. Tapi tidak apa-apa lah, sudah kehidupan nyatanya memang demikian. Kita ini ya rada aneh kok dijajah londo sak mono suwene. Hukum piye perdata lho nganggo ini londo ya Cian. Nah, kali harus berubah. Jangan pakai hari Minggu lagi, harus pakai Ahad. Dan Ahad itu dahsyat loh. Ahad itu satu yang tidak berbilang. Maka qul wallahu ahad. Esa. Bukan eka, dwi, tri, dan seterusnya. Ada berbilang. Nah esa enggak bisa dibilang 2, 3, enggak ada. Memang satu. Nah, itu harus kita bangga dengan hari Ahad, jangan hari Minggu. Minggu itu Domingus. Ya, entah dari agama apa, penjenengan ngerti sendirilah nek jenenge Domingus kira agama apa. Seminggu ya jangan seminggu lah, sepekan. Kalau dalam bahasa Arab usbu itu 7 hari. Atau sejum'ah enggak apa-apa, tapi kurang populer ya. Sejum'ah enggak populer. Yang populer ya seminggu, tapi karena seminggu itu ya kita sekali lagi kita enggak ingin melanjutkan warisan penjajah ini, maka kita pakailah sepekan. Ini sekedar apa namanya? Kebanggaan identitas. Kita tidak ingin mendiskriminasi, tapi kita ini umat Islam, mayoritas negeri ini. Jumlahnya banyak kita ini. Mari kita punya pride, punya kebanggaan terhadap identitas Islam kita. Orang lain mau cerita apapun ya sudahlah terserah. Kalau kadang-kadang ngeten. Kalau orang itu merasa aku Indonesia, aku Pancasila, embel gedes nih. Berjuang orang aku Indonesia. Niki nek pengen semerep siapa yang paling berjasa untuk negeri ini. Binjing penjenengan pergi ke Taman Makam Pahlawan. Nek pengen percaya nek mboten percaya kali kula nek apike ya percaya gak usah sarono. Di Taman Makam Pahlawan itu mana saja penjenengan hitung. Kuburan muslim dengan kuburan non muslim kata pundi. Saya sudah menghitung walaupun tidak menghitung, tapi sudah sepintas sudah jelas. Taman Makam Pahlawan yang penghuninya non muslim itu sedikit sekali. Bahkan ya di negeri di Jawa pasti tidak ada. Itu menunjukkan bahwa yang berjuang dulu, yang bertaruh nyawa dulu, ya saudara kita kaum muslimin. Kita tidak menyisihkan atau mengalpakan jasa non muslim, tapi jangan juga kaum muslimin mau disisihkan. Lalu aku Indonesia, aku Pancasila, belgetes korupsimu sak pirang-pirang ngono kok. Niku teng Indonesia bagian mriko. Atau di negara lain wis ngono ae wis. Terus saya mengajak panjenengan, ayo kita punya pride, kebanggaan bukan sombong, enggak, bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita menjadi penghuni negeri ini mayoritas dan harus menjadi pemain, jangan menjadi penonton. Harus menjadi berperan sebagai pemain ke depan. Yang sudah berlalu, oke. Tapi kita harus bangkit. Hadirin hadirat rahimakumullah, moga-moga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah ini, saya mengajak panjenengan semuanya
terutama juga diri saya. Marilah kita perkokoh ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam kita. Deklarasi ini sudah 14 abad yang lalu, 15 abad yang lalu. Allah SWT menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-Hujurat ayat 10. Niku Gusti Allah lho sing dawuh. Bukan tokoh NU, bukan tokoh Muhammadiyah. Bahwa orang mukmin ini yang imannya bertauhid ini adalah saudara. Waktu itu belum ada Muhammadiyah, belum ada NU, pokoknya beriman itu saudara. Maka kita harus damai, rukun dengan sesama saudara. Dan bertakwalah kepada Allah SWT kalau ingin dirahmatinya. Nek pengen mendapatkan rahmat Allah, bertakwa. Ya, bertakwa sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Muhammadiyah menjadilah Muhammadiyah yang baik. Muhammadiyah yang baik itu yang rukun dengan NU. Syukur yang lebih baik lagi yang iso koyo NU. Dan yang NU menjadilah NU yang baik. NU yang baik itu ya NU yang rukun dengan Muhammadiyah. Lebih bagus lagi kalau bisa seperti Muhammadiyah. Koyo wis akeh sing koyo Muhammadiyah, nek tarawih niku 8 kabeh saiki. Lho kula niku sak wulan keliling Jawa Timur, malah luar Jawa. Tarawih jirike masjid NU, tarawih ya 8. Berarti kan wis neru iku, bagus itu. Nek perlu Muhammadiyah latihan kunut. Ya minimal latihan ngamini kunut nek gak gelem. Jadi jangan mau kita dipecah oleh ajaran Islam, jangan mau. Nabi SAW membimbing kita itu lebih banyak memberi pilihan daripada keseragaman. Yang seragam paling oke lah sholat zuhur 4 rakaat seragam, tapi doa-doanya banyak pilihannya. Napa meneh kunut wis gak zamane Mas Eko nggih. Gak zamane dipersoalkan gak zamane. Wong saiki nek gak iso kunut yo waduh eman. Tapi nek ngotot kunut ya eman. Oh, jangan sampai seperti masjid yang sudah saya ceritakan di YouTube itu. Di Malang tak sebut jenenge buka ya masjid ya. Enggak usah nggih. Masjid di Malang itu peresmiannya saya yang ceramah. Setelah maghrib kemudian sholat isya rukun, tapi sholat subuh tengkar. Mengapa? Karena masjidnya di perumahan. Waktu membangun ndak ngerti ki NU atau Muhammadiyah. Wis membangun rukun saya. Begitu dadi saya rukun. Begitu sholat maghrib saya, sholat isya rukun. Begitu sholat subuh tukaran. Estu niki kisah nyata. Nek perlu tak sebutnya wis gak apa-apa tinggi contoh. Masjid Al-Ikhlas namanya. Tapi Al-Ikhlas ini pokoknya Malang gone. Itu sholat subuh itu tengkar. Karena baru tahu, oh ini Muhammadiyah, ini NU. Tengeri, sing gak gelem kunut, oh jelas Muhammadiyah. Sing jaluk kunut, oh jelas NU. Wong perumahan, podo gak ngerti agamane nggih. Yo gladur, pokoknya kudu kunut, pokoknya mau kunut. Ngoten wis, gak duwe dalil blas. Wong perumahan, penghuni anyar kabeh, pokoknya dalilnya pokoknya ojo kunut, pokoknya kunut. Akhirnya menjelang terbit matahari, belum selesai debatnya. Tapi karena sudah merantak, sudah hampir terbit, disepakati, baik demi kerukunan bersama, maka jamaah subuh ditiadakan. Iku apa iku? Dalil apa ngono iki? Demi ukhuwah waqtasimu tadi rukunlah, tapi dengan meniadakan jamaah subuh kan ya iman banget. Iman banget. Padahal jamaah subuh itu pahalanya sama dengan sholat sunat semalam suntuk. Orang yang sergap jamaah subuh menurut hadis sahih
akan mudah dibukakan pintu rezeki. Oh ini dalil kata, tapi intinya gitu. Jadi ini pertanda bahwa orang yang tidak ngerti itu yang memperkarani kunut. Nah saya ngerti gak memperkarani. Pernah saya sampaikan ya, mungkin pendengar sudah menonton di YouTube ya, karena saya juga YouTubers, nggak sengaja tapi. Tahun 70-an, ketika MUI Ketua Umumnya Profesor Dr. Hamka, Ketua Umum MUI pertama Profesor Dr. Hamka, diakui seluruh Indonesia kealimannya, beliau tokoh Muhammadiyah. Rakernas MUI di suatu hotel di Jakarta, tentu beberapa hari rakernas itu. Tapi hari pertama, subuh pertama, Profesor Dr. Hamka mendekati Dr. Haji Idham Khalid, waktu itu Ketua PBNU. Pak Yai, kita akan jamaah subuh. Kita semua tahu bahwa ini para ulama anggota MUI ini memang banyak dari NU, dan panjenengan adalah tokohnya. Monggo panjenengan jadi imam. Bagus kan? Pak Hamka legowo diimami Pak Idham Khalid. Tapi Pak Idham Khalid sebagai orang alim ngerti juga, Prof, saya memang ketua NU, ketuanya para kiai ini, tapi di MUI kan saya wakil, ketuanya kan panjenengan. Benar juga. Jadi yang paling berat menjadi imam adalah panjenengan. Ini bahasanya bahasa saya tentunya, bahasa beliau tentu tidak panjenengan gitu. Akhirnya Pak Hamka ya ngimami. Profesor Dr. Hamka ngimami subuh, tokoh Muhammadiyah. Rakaat kedua sami Allahu liman hamidah, langsung Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Sing NU alhamdulillah. Lah sing Muhammadiyah karo iki NU gak 20 Muhammadiyah gak 24 karat iki. Gak asli iki, kira-kira ngono niki karangan kula. Tapi sesudah jamaah subuh kan ada kuliah subuh. Prof. Hamka ceramah singkat, saya ngerti apa yang jamaah batin. Ini yang NU mesti agak senang, yang Muhammadiyah kurang senang. Saya sejujurnya, saya biasa tidak kunut kalau sholat subuh. Tapi karena saya tahu di sini banyak jamaah yang biasa kunut. Nanti kalau saya tidak kunut kan beliau-beliau tidak bisa kunut. Maka saya kunut supaya beliau-beliau yang biasa kunut bisa kunut. Sedangkan yang nggak biasa kunut kan karek parkir tok karek meneng tok. Nek gelem ngamini gak gelem gak apa-apa. Nunggu. Tapi parkir niku bahasa kula niku mboten Pak Hamka mboten ngoten. Itu intinya. Profesor Dr. Hamka legowo kunut demi kebersamaan. Hari kedua Pak Hamka subuh kedua itu maju lagi nemui Pak Idham. Pak Yai, kemarin saya sudah jadi imam, maka hari ini demi kebersamaan tolong Pak Yai yang jadi imam. Bagus kan? Bagus, demi pemerataan kebersamaan. Tapi Pak Idham Khalid sebagai orang yang ngerti juga jawab, Prof, dalam kitab-kitab fikih itu tidak ada imam giliran, itu tidak ada. Dalam dalam hadis pun dulu semuanya imam itu tidak ada yang giliran. Benar kan? Tapi Pak Hamka sebagai orang alim juga tidak kurang alasan. Pak Yai, benar, dalam fikih ibadah memang imam tidak ada giliran. Tapi dalam fikih politik pimpinan berhak merintah siapapun. Sekarang saya perintahkan Pak Yai untuk ngimami. Terpaksa imam yang diperintah. Ini kilo podo ngerti nak podo enak itu. Imami. Sing NU batine wah kengko kunut meneh alhamdulillah. Sing Muhammadiyah waduh jangkrik kira-kira ngene. Tapi gak mungkin mau Muhammadiyah muni jangkrik gak mungkin. Nek gak jangkrik ya kadal apa piye. Sing jelas ya jelas kita memaklumi, andai kata jamaah itu kemerengseng itu memaklumi. Tidak salah, memang kebiasaannya berbeda begitu. Pak Idham ngimami. Rakaat kedua
setelah sami Allahu liman hamidah langsung sujud, ndak kunut. Kira-kira NU badek tak arep kunut pak gak kunut jan iki NU tenan apa ora kira-kira gitu ya. Sing Muhammadiyah alhamdulillah untuk bolo pun. Setelah itu Pak Idham ceramah, memang setelah sholat subuh kan kuliah subuh. Saudara-saudara, saya tahu apa yang jamaah batin, jamaah pikirkan, saya tahu. Tapi saya terus terang, biasanya saya memang kunut. Bahkan kalau tidak kunut saya sujud sahwi, karena itu yang saya ikuti selama ini. Kenapa hari ini saya tidak kunut? Karena saya hutang budi pada Prof. Hamka. Prof. Hamka yang biasa tidak kunut, rela kunut, bahkan beliau lebih hebat dari saya. Beliau tuh biasa tidak kunut, kok apal kunut? Dan nek Muhammadiyah pengen asli, pengen api, kudu ngapal itu nggak? Kunut. Kapan-kapan jadi imam iso kunut. Itu beliau. Tapi Pak Hamka bisa kok, bener. Karena apa? Karena Pak Hamka memang biasa kunut witir lah. Kunut Allah Madinah itu kan, Allah Madini itu kan kunut witir sebenarnya. Jadi subuh itu pinjam kunutnya witir. Jadi saya terus terang biasanya kunut. Saya tidak kunut karena saya menghormati Pak Hamka. Sebagai orang, sebagai ketua kita yang rela kunut kemarin, saya tidak kunut. Dan saya tidak sujud sahwi karena memang saya tidak lupa. Cobi kalau ini ada di kita, indah sekali. Pun Muhammadiyah NU gak usah karena ibadah semuanya yang penjenengan terima, baik yang NU mempunyai Muhammadiyah duwe guru dewi-dewi, duwe kitab dewi-dewi, tapi kalau dirunut semuanya kembali kepada Nabi SAW. Contohnya nek Muhammadiyah nek doa iftitah Allahumma ba'id gitu. NU kabirau kurang jan tasik kathah niku ada 8 saya hitung dari Nabi semuanya. Sing diapali situ ae kemelinti. Mbok enak gak kabirau mo, mbok gak ngomong baik mo. Wong ora iftitah lho gak apa-apa, sing penting salat. Kurang apa? Mosok terlalu tukaran perkara doa iftitah. Doa sujud nggih ngoten. Panjenengan nek Muhammadiyah biasanya subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Ngoten to? Nek subhan rabbiyal a'la bihamdi. Lagi luru, kabeh 15 ada yang subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli, ada yang sajada wajhiyal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bi hauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Timbang apalnya gak usah tukaran, yang penting ngoten to. 15 macam, dan ini kalau saya uraikan gak selesai satu malam. Artinya apa? Kita harus mengakui bahwa semua kita ini ikut ulama yang kita ikuti tentunya, dan ulama itu mengikuti ulama dan semuanya berinduk kepada Rasulullah SAW. Saya mengajar perbandingan mazhab sudah ada 50 tahun. Saya menjadi ya kak 50 tahun. Saya menjadi dosen itu 83 tahun 1983 sampai sekarang pinten niku 35 tahun ya. Ya sekitar 35 tahun saya mengajar perbandingan mazhab. Jadi nek mazhab-mazhabku saya tahu Muhammadiyah tidak pakai mazhab, tapi sesungguhnya kalau di inceng, oh mazhab Hambali lebih banyak 90% mazhab Hambali, walaupun memang Muhammadiyah menyatakan dalam hal mazhab adalah guru, oke, enggak apa-apa, itu bagus, tapi prinsipnya bahwa ayo perbedaan ini menjadi kita untuk melihat Islam lapang, Islam luas, Islam luwes, maka ukhuwah harus kita perkokoh. Niki katakanlah jamaahnya mungkin saya juga baru pertama kali ke sini, mungkin banyak Muhammadiyah gitu ya, mesti ya gitu, banyak Muhammadiyah, tapi NU enten tuh aku gak ngacu, gak usah tapi NU ada. Dan saya berharap kalau panjenengan NU berjamaah di Muhammadiyah, ya ikuti imamnya Muhammadiyah. Gak usah ngetet dewe. Enten teng Malang niku ada di Masjid Jenderal Sudirman niku, masjidnya jamaahnya Muhammadiyah. Ada pedagang dari Madura. Madura itu takut agamanya apa mesti NU ya.
Itu guyone tapi aslinya Madura agama Islam tapi mayoritas orang NU. Itu pedagang pasar besar, Pasar Wagi Malang, mampir sholat subuh di Masjid Sudirman Jalan Solo itu. Saya sudah biasa di sana, sudah biasa bergaul dengan para pimpinan di situ. Nah itu begitu rakaat kedua kan langsung sujud. Dia berdiri, mikir mungkin ya, iki kok gak kunut, akhirnya kunut sendiri. Ya malah salah, jamaah ya batal. Soalnya mungkin salah tapi jamaahnya batal. Terus, nopo guys yang biasa di beda antara penyelan duding ini lho. Penyelan biasanya ngeten tentang duding. Macam-macam duding itu semuanya sudah saya lacak dari Nabi. Yang sing ngene nek Hanafi kan ngeten Hanafi. Asyhadu an la ilaha illallah ngoten to. Niku sebenarnya Nabi, tidak perlu ada yang kita permasalahkan. Tur nek salat gak usah ngelirik kiri kanan, ya ndudinge gak usah. Engko gare goro-goro niku. Nek ini berarti Muhammadiyah mboten. Sing gak oleh tuh ngene lho, asyhadu an la ilaha illallah lah, pakai jempolan ini gak enek tuntunane niki, bid'ah niki. Terus sekali lagi semua yang panjenengan amalkan itu benar. Sing bar salat zikir bareng bener enten dalile, yang sendiri-sendiri bener enten dalile. Wis nyaris ndak ada wis. Yang ndak punya dalil ndak ada. Ya kecuali mungkin ya sing ngarang salat maghrib 4 rakaat jelas gak ono dalil, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita ndak ada yang perlu kita masalahkan. Maka jangan mau diadu-adu. Sekarang ini ada upaya mengadu. Begini NU Muhammadiyah begini, enggak sudah. Jangan mau diadu. Itu pokok nih. Terus bersatu, berukhuwah ini pokok nih. Nabi SAW tidak pernah kalah dalam perang. Termasuk dalam perang Uhud Nabi SAW tidak kalah loh. Yang kalah para sahabat. Nabi andai kata mereka ikut strategi Nabi menang. Tapi kalah waktu itu hanya satu kali itu. Tapi Nabi SAW jelas tidak pernah kalah dalam perang. Padahal jumlah pasukannya sedikit. Tapi kompak bersatu disatukan oleh Nabi SAW, diukhuwahkan. Ada akho Rasulullah SAW, al-muhajirin al-ansar. Jadi muhajirin dan ansar itu dipersaudarakan. Bayangkan, kurang beda nopo. Nek NU karo Muhammadiyah kecil niku, perbedaannya ndak sepiro. Iki muhajirin karo ansar wong pendatang karo orang penduduk asli dipersaudarakan, bisa kompak, bisa bersatu. Itu senjata utama umat Islam, tidak bisa dikalahkan. Ini andai kata ngapunten ya, andai kata umat Islam ini kompak bersatu, Muhammadiyah dan seluruh Indonesia ini ada 70 ormas Islam. Gak terima NU Muhammadiyah loh. Yang kini ketua Muhammadiyah NU itu ada macam-macam. Saya waktu jadi ketua umum Imam Masjid itu saya keliling Indonesia. Ternyata saya tanya itu semua punya ormas masing-masing. Enek Parti yang Aceh, enek Al-Wasliyah di Sumatera Barat, kemudian di Jambi, kemudian macam-macam, ada Matrul Anwar Banten. Terus monggo kita rukun. Jumatan nek masjid Muhammadiyah biasanya enggak pakai tongkat, ya enggak apa-apa. Enten tongkat mboten kan? Enggak apa-apa. Ada? Enggak ada. Sing ada tongkat gak apa-apa, tongkat yang gawe-gawe dhewe kok lha apa sih perkarane. Saya kan dulu waktu Pak Amin Rais menjadi ketua PP Muhammadiyah, saya undang ke nguji di Pasca Sarjana, waktu itu saya menjadi direktur Pasca. Mas Din saya undang. Suatu ketika ngapunten ini guyon tapi penting menurut saya. Pak Amin saya waktu itu Ramadan datang nguji itu. Saya ngomong gini, tapi guyon, enggak. Prof, Kiai Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah, taruhnya 20, ada dokumennya. Kenapa Muhammadiyah 8? Tak guyoni gitu. Nah itu kan kreasinya arek-arek gitu Pak Amin. Berarti 8 itu kreasinya arek-arek, maksudnya kreasinya tokoh-tokoh Muhammadiyah. Dan seluruh dunia memang benar Muhammadiyah sekarang sudah mulai banyak yang 8 itu. Waktu saya di sana itu susah mencari 8 itu enggak ada, traweh wali itu enggak ono.
waktu tahun 80-an saya di Mesir itu. Ada di Riyadh, tapi ternyata sing terawih TKI ya padha ae Indonesia pisan niku. Ndak ada. Tapi sekarang ini sudah mulai banyak yang terawih 8. Mungkin mikirnya enak ya udah mikir ngono. Terus Pak Amin gitu. Artinya ya beliau tahu, tapi kesepakatan ulama Muhammadiyah begitu ya. Nyatanya sekarang juga nulari gitu kok. Nulari. Kemudian Mas Din saya ajak, kalau saya mendatangkan tokoh-tokoh dari Jakarta itu mesti hari Jumat, supaya mesti tak enggok ini yang Al-Akbar supaya khutbah di Al-Akbar. Mas Din waktu duduk, Prof itu kok ada tongkatnya di mimbar, apa khutibnya harus pakai tongkat itu? Mas Din tanya serius karena akan khutbah dia. Saya bilang, enggak Prof, itu kita siapkan bagi yang ingin memakai tongkat. Yang enggak ingin ya enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu kalau dibawa pulang, saya bilang gitu. Guyon saya, guyu Mas Din. Artinya apa? Ada disiapkan tongkat, tapi enggak gelem ya enggak apa-apa. Kabeh khotib itu tongkat dewi kok. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tidak kalah penting adalah solidaritas. Niki menjadi masjid sudah lama, Damat Jumatan sudah lama. Mulai pandemi. Oh, berarti barokah pandemi itu. Barokah Covid ya. Oh iya, barokah Covid di masjid. Saya tuh gini loh, saya sudah juga itu kampanye ke seluruh Indonesia. Sekarang saya juga menjadi ketua Ikatan Haji Indonesia itu di Jawa Timur. Saya juga kampanye. Saya serukan kepada masjid-masjid, kepada kumpulan haji membuat koperasi masjid, koperasi jamaah. Saya ya terpaksa ya ketika saya menjadi pengurus YP3I, Yayasan Penguat Peran Pesantren Indonesia. Saya pendirinya memang bersama Pak Gus Solah dan Pak Marzuki Ali, dan kemudian berkembang. Saya ingin semua masjid itu, termasuk musola ya, musola itu hakikatnya juga masjid, punya koperasi atau semacam apa yang jamaah itu belanjanya di situ. Untuk bahan pokok aja enggak usah belanja semuanya, pokoknya serban nyonya kuno, terserah pokoknya yang penjenengan sakit adakan. Uang takmir boleh dipakai untuk itu, dipinjam, bukan dipakai, dipinjam untuk modal koperasi itu. Dan kami, saya Pak Haji Marzuki, tokoh NU, kemudian Mas Happy Trenggono, itu tokoh Muhammadiyah, bersama kami bergerak di bidang ekonomi umat. Sungguh Masya Allah, binal betul, ngapunten, saya buka tapi saya tidak nyebut nama. Kami mencari slot untuk bisa ikut memperdagangkan bahan dagangan komoditas Indonesia ini. Untuk memperjuangkan 5% aja susahnya setengah mati. Sementara mereka sing mripate khusus niku itu 95% dengan sangat mudah. Waktu itu memang Menteri Perdagangannya memang mripate khusus niku wau. Saya tidak nyebut nama loh, soalnya saat ini IT mengawasi saya, undang-undang IT, saya sadar itu. Terus mencari slot untuk bisa ikut dagang beras, ikut dagang gula, itu susahnya setengah mati. Tapi kami pantang mundur, tidak mau mundur. Kami terus berjuang dan mendekati tokoh-tokoh, yang Pak Yusuf Kala dan pokoknya tokoh-tokoh yang punya akses. Akhirnya kami dapat. Gini, Bapak-bapak. Kami menemukan, Mas Happy terutama yang menjadi presiden di Indonesia itu, punya sekitar 70.000 pengusaha muda yang kita harapkan menjadi pionir untuk mendukung penjenengan. Beliau-beliau sudah menyanggupi, tapi tidak janji, bukan janji ini, insya Allah nanti kalau ada koperasi masjid akan disuplai bahan-bahannya, bukan diberi, enggak, di DKI, kenapa itu DKI?
ditaruh ya titip di sini, nanti yang jual takmir atau pengurus koperasi niku kepada umat dengan harga, ternyata mohon maaf kami juga baru tahu saat itu bahwa ternyata harga yang dipatok mata khusus wau terlalu tinggi. Mas Happy menyatakan kami 2 kali di bawah mereka masih laba. Coba. Jadi harga misalnya ya gampangnya odol, wis gampangan ini, gampangnya odol. Nek kono matok pada para penjual, calon penjual sing kulaan iku lho. Nek teng toko-toko gede milik mereka itu nek kulaan 10.000. Itu harga aslinya dari pabrik sebenarnya hanya 5.000 atau kurang dari 5.000. Lah Mas Happy sanggup membuat harga kira-kira 7.500. Nanti penyeleng jual 10.200 metal, 10.200 berarti 12.000 lah, 12.000. Jadi sungguh ini musibah besar. Ternyata ekonomi dicengkeram kayak gitu itu dan kita tidak tahu. Karena pemain ngapunten kalau soal nyogok, mereka itu 1M 2M itu kecil. Lah kita kan enggak, di samping enggak punya uang ya, tapi juga enggak berani kan, dosa kan nyogok, riswah kan, kita enggak berani dan di samping itu enggak punya uang. Nasib ya, jadi negeri sendiri tapi kayak gitu. Jadi sekarang itu kekayaan coba panjenengan mendengar pernah korupsi pinten, nek bangsa ngoten niku triliunan. Nek wong Indonesia, wong Indonesia, wong sing kados kita niki gak patah iso korupsi. Apa sing dikorupsi wong pekerjaane ya buruh ya. Nggih sing buruh pabrik sing. Tapi intinya gitulah. Jadi saya ingin kita punya solidaritas. Punya ibu-ibu kalau belanja tolong belanja di tetangga aja lah. Rodok larang dikit niati sedekah ngoten mawon. Ini betul loh. Ini kampanye kami beli Indonesia itu gitu. Jadi ayo kita duwe solidaritas untuk sesama. Bagaimana supaya kalau belanja itu, kalau sekarang terpaksa masih belanja di mereka, ya sudahlah, yang urgent saja. Sementara kalau yang ada di toko sebelah kita, tetangga kita, beli di situ aja. Lebih mahal dari mereka, ya pasti karena kolaknya ke mereka. Tapi niat sedekah. Ini cara untuk menumbuhkan solidaritas dan kami nanti kalau di sini juga punya koperasi. Kami nanti minta kepada pengurus Imam Masjid seluruh Indonesia, sekarang yang mimpin Pak Nasaruddin Umar, dulu saya, tapi tahun 2019 diganti Profesor Nasaruddin Umar. Tapi saya tetap, saya sebagai ketua penasihatnya, sehingga saya tetap punya akses untuk bagaimana membuat koperasi jamaah atau koperasi masjid atau apapun soal nama penjenengan terserah wis. Terserah penjenengan, tapi yang penting harus ada penampungan untuk bahan-bahan, terutama bahan sembako lah istilahnya sembako, biar nanti jamaah kita ini kalau beli sembako di sini. Alangkah banyaknya ya. Kalau itu putaran, sudah luar biasa. Indonesia ada 1 juta masjid loh. Se-Indonesia itu sekitar 1 juta masjid dan musola. Kalau bisa separuh aja berarti 500.000 masjid, luar biasa. Impian kita dan mimpi ini harus terwujud. Saya sadar bahwa ini masih mimpi, tapi kami terus bertemu dengan beliau-beliau ini bagaimana mencari kiat. Pokoknya nanti ya ketika Menteri Perdagangnya Mas Lutfi, sebenarnya kita berbahagia sebenarnya. Tapi karena ada kasus minyak goreng itu ya susah lagi. Tapi baiklah, kita tetap usaha. Sekarang Menteri Perdagangan gantos ya. Menteri Perdagangnya sinten malih iki? Gantinya Muhammad Lutfi. Oh iya, niku lebih ya muslim. Iya, sama dengan Mas Lutfi, muslim. Moga-moga nanti bisa kita ajak komunikasi. Saya tidak ingin menghancurkan mereka. Orang-orang yang mata khusus tadi tidak ingin, sudahlah mereka biarlah juga punya usaha, tapi kita jangan sampai diles-iles gitu loh. Nah ini saya katakan ini diles-iles ini. Jelaslah ya, sing jabat sing punya kewenangan itu juga miles-iles mereka disogok nih wow. Maka ya moga-moga kami mohon doa penyenan semuanya, moga-moga ya kita umat Islam
menuju kebangkitan. Insya Allah ini bukan slogan ya. Saya kok yakin sabda Nabi pasti benar bahwa di akhir zaman umat Islam akan menguasai dunia. Apakah akhir zaman Umayyah dan Utsmaniyah dan Abbasiyah itu sudah iya atau masih belum? Tapi ada hadisnya 9 hari, 9 tahun. 9 tahun kan belum. Waktu itu kan ratusan tahun Abbasiyah, Umayyah 100 tahun lebih, Abbasiyah 100 tahun lebih, apalagi Utsmaniyah 400 tahun. Jadi yang 9 tahun itu belum menurut saya. Kita punya harapan lah sebelum dunia ini berakhir. Dan sesuai dengan hadis juga, kan umurnya umat Muhammad kan 1500. Walaupun hadis ini diperselisihkan, tapi ya andai kata kita prediksi, tapi umur kita juga lebih cepat ya. Artinya berakhirnya dunia ini misalnya 1500 dari Nabi SAW ya sudah hampir berakhir, tinggal 60 ya, 66 tahun aja. Tapi itu umur umat Muhammad loh. Lah umat manusia di akhir zaman kan para kafir itu entah berapa ratus tahun. Tapi yang terpenting, ayo kita yakin bahwa kita insya Allah akan diizinkan untuk bangkit oleh Allah SWT. Ini negara-negara yang lain kita sudah ya berkomunikasi memang bagaimana dalam keterbatasan, tapi yang penting saya berharap bahwa hadis Nabi yang walaupun diperselisihkan bahwa nanti di akhir zaman yang memimpin umatku dari timur. Nah timur itu pundi? Timur itu wage. Memang pernah dari timur, dan Timur Leng ini orang dari timur dari Mongol. Tapi apakah itu nanti dari Indonesia? Kabarnya ada yang menafsiri memang dari Indonesia. Wallahu alam. Tapi yang terpenting kita jangan patah arang, jangan putus harapan. Kita harus rebut otoritas sebagai kaum mayoritas. Jangan sampai lalu mau dipecah-pecah sehingga lalu kita tidak punya kekuatan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dalam rangka memperingati tahun baru. Yang terpenting satu, kita bersatu. Yang kedua, kita solidar, punya kepedulian kepada sesama. Ibu-ibu khususnya kalau belanja tolong jangan selalu di sana. Oke lah, kebutuhan tertentu di sana, tapi tetangga itu juga butuh hidup. Kalau kita bisa kita ikut bantu kehidupan mereka dalam berdagang, tentu lebih baik. Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi moga-moga kita ini menjadi hamba Allah penghuni dunia yang selamat di sini dan selamat di akhirat nanti, dan moga-moga bisa menyaksikan kebangkitan Islam Al-Qarib yang sebentar lagi insya Allah akan terjadi setelah 2024 insya Allah. Loh kok aminnya kok banter banget, kita harus sendiri ancang-ancang dewi ini kita. Saya tidak menyebut orang, tapi moga-moga lah. Wong zalim gak mungkin dibiarkan Allah SWT. Ini kalau yang zalim tengah Afrika ini kalau gak mungkin dibiarkan. Di banyak sekali ayat orang zalim itu musuhnya langsung Allah SWT. Nah kita moga-moga nanti pada saatnya mendapatkan kesempatan untuk memakmurkan negeri ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur li'izil Islam wal muslimin. Baik, mari kita berdoa dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang biasa ngatong lah ya. Yang tidak biasa ngatong tidak usah memaksakan diri itu yang ngatong. Saya ngerti kok doa itu ada yang tidak ngatong, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Ini semua hadis. Jadi jangan dianggap ngene iki guyon, mboten. Enten niki hadisnya sahih. Ngeten gitu, multazam niku teng Ka'bah ngeten. Dipepetnya wetenge kali ngeten dungane. Nek istiqo ngeten. Nek doa biasa ngeten utawa ndak ngatung sing kang ngene ngono. Terus saya sangat ngerti nek panjenengan ngatong nggih, monggo gak ngatong gak apa-apa. Sing penting monggo berdoa bersama, moga-moga Allah SWT mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Terima kasih perhatian penjelasan semuanya, kehadiran semuanya. Mohon maaf segala kekhilafan kesalahan. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nek Muhammadiyah nutup ceramah biasanya billahi taufik wal hidayah. Nek NU wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tapi gak kena kita denger lho nggih. Kula gak selalu ngoten. Nek al-wasliyah nasrum minallah wa fathun qarib. Nek para khufat ihdinas siratal mustaqim. Masih banyak cara nutup. Aku nutup engko gak mari-mari nggih. Monggo nyuwun pangapunten sekecakaken panjenengan kawula terus nyuwun pamit Pak Samun nggih. Ngapunten nggih Pak Zainal. Saya ada acara lagi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.